Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Juwita Turnip dari kelas B Pendidikan Geografi dengan NIM 3202331002. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang metode penginderaan jauh, di mana sebagai landasan penilaian ujian akhir semester mata kuliah penginderaan jauh. Baiklah, yang pertama adalah pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disebut dengan inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari suatu fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lainnya. Contoh dari penginderaan jarak jauh antara lain pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang menyatukan planet dari orbit. Selanjutnya, yang kedua adalah komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh terdiri dari 7 macam. Yang pertama adalah sumber tenaga. Penginderaan jauh menggunakan 2 sumber tenaga, yaitu sumber tenaga matahari dan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga buatan ada sebagai pengganti sumber matahari, karena ketika malam hari di suatu tempat tidak ada sumber tenaga, maka dipakai sumber buatan yang disebut dengan tenaga pusat. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari dikenal dengan sistem pasif, sedangkan penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan disebut dengan sistem aktif. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor antara lain. Yang pertama adalah waktu penyinaran, yang kedua adalah bentuk permukaan bumi, yang ketiga adalah keadaan cuaca. Bagian yang kedua adalah atmosfer. Lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Di dalam inderaja terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh seperti atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Yang keempat adalah interaksi antara tenaga dan objek. Dalam perekaman objek diperlukan wahana, tenaga alami, atau buatan. Objek yang direkam atau alat sensor dan deteksi, tenaga yang memancar ke permukaan bumi atau objek akan memantul dan direkam oleh alat atau sensor. Pengenalan objek biasanya dilakukan dengan menyelidiki karakteristik spektral objek yang terdapat pada citra. Objek yang dapat memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang berlainan tetapi mempunyai karakteristik tampak gelap. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra. Contoh, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju mempunyai daya pantul tinggi yang terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Selanjutnya adalah yang kelima, sensor dan wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang digunakan di penginderaan jauh diantaranya adalah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Sensor adalah alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga pantulan maupun pancaran yang direkam oleh detektor. Sensor juga disebut sebagai alat perekam. Sensor dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sensor fotografik yang digunakan adalah kamera.
Yang kedua adalah sensor elektronik yang digunakan pada sistem penginderaan jauh non-fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi berdasarkan sinyal elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Selanjutnya yang keenam adalah perolehan data. Data penginderaan jauh diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan cara digital. Cara manual dilakukan dengan cara interpretasi secara visual, sedangkan cara digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Foto udara biasanya diinterpretasikan secara manual. Selanjutnya yang ketujuh adalah pengguna data. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Baiklah, selanjutnya adalah proses satelit dalam penginderaan jarak jauh. Penginderaan jauh dengan proses satelit melalui berbagai proses yang terdiri dari 4 proses. Yang pertama spektrum elektromagnetik, yang kedua penyinaran, yang ketiga pemantulan dan penangkapan, yang keempat adalah perekaman. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah spektrum elektromagnetik. Sinar matahari sebagai spektrum elektromagnetik mengenai sasaran atau objek yang diinginkan. Yang kedua adalah penyinaran. Matahari sebagai sumber energi alami digunakan dalam proses satelit sebagai sistem pasif atau searah. Sinar yang masuk dihambat oleh atmosfer melalui serapan, pantulan, dan kemudian diteruskan. Yang ketiga adalah pemantulan dan penangkapan. Hasil penyinaran dari sasaran atau objek yang berupa pantulan kemudian ditangkap oleh alat perekam data atau citra satelit. Yang keempat adalah perekaman. Hasil perekaman dari citra satelit diterima oleh piringan penerima data. Dalam hal ini data secara digital, baru kemudian diolah atau dicetak, disimpan dan sebagainya, dan digunakan oleh pengguna data. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Sebagai contoh, memotret bunga di taman. Citra taman di halaman rumah yang berhasil dibuat merupakan citra taman tersebut. Proses pembuatan citra dengan cara memotret objek dapat dilakukan dengan arah horizontal maupun vertikal dari udara atau tampak atas. Hasil citra secara horizontal tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan hasil pemotretan dari atas atau udara. Gambar yang dicitra dengan arah horizontal menghasilkan citra tampak samping, sedangkan dengan arah vertikal menghasilkan citra tampak atas baik tegak maupun miring. Menurut Horby, citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lain. Adapun menurut Simonet, citra adalah gambaran hewan suatu objek atau biasa menggunakan gambaran pada citra yang diperoleh melalui cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektromekanik. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah interpretasi citra. Langkah-langkah interpretasi citra ada 7 bagian, yaitu deteksi, identifikasi, pengenalan, analisis, deduksi, klasifikasi, dan idealisasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah deteksi. Deteksi adalah upaya mengetahui benda dan gejala di sekitar lingkungan kita dengan menggunakan alat pengindera atau sensor. Dengan adanya data dari penginderaan jauh untuk mendeteksi benda dan gejala di sekitar kita, penginderaan tidak perlu secara langsung ke tempat sebenarnya, cukup melalui foto udara. Tahap ini diawali dengan melihat foto udara secara keseluruhan. Bagi wujud yang sama ditarik garis batas atau delineasi. Yang kedua adalah identifikasi. Objek yang tergambar pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor. Terdapat 3 ciri utama yang dapat kita kenali, yaitu spektral, spasial, dan temporal. Spektral adalah citra yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan objek yang dinyatakan dengan rona dan warna. Ciri spasial meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Ciri temporal terkait dengan kondisi benda pada saat perekaman. Selanjutnya adalah bagian yang ketiga adalah pengenalan.
Pengenalan adalah proses klasifikasi terhadap objek secara langsung yang tampak didasarkan pengetahuan lokal atau pengetahuan tertentu. Yang keempat adalah analisis. Analisis bertujuan untuk mengelompokkan objek yang mempunyai citra yang sama dengan identitas objek. Yang kelima adalah deduksi. Deduksi adalah pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah ke arah yang lebih khusus. Bukti ini diperoleh dari objek yang tampak langsung. Yang keenam adalah klasifikasi. Klasifikasi meliputi deskripsi dari kenampakan yang dibatasi. Hal ini merupakan interpretasi citra karena pada tahap inilah kesimpulan dan hipotesis dapat diambil. Yang ketujuh adalah idealisasi. Idealisasi merupakan pekerjaan kartograf, yaitu menyajikan hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap pakai.